Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'ana ala tariqati ahli sunnati wal jamaah wa asaqana ala ittiba'il ulama'il ummah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi li'ila'i kalimatillah. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari siapa ini? Mahasiswa ya. Ini namanya Hanifah. Dia menanyakan, Pak Ustadz, Pak Kiai, di kampus ada teman-teman yang bertanya, kenapa kita dalam mengamalkan ajaran Islam tidak mengambil langsung dari Al-Quran dan hadis? Bukankah itu lebih murni dan lebih dijamin? Mungkin kalian juga pernah menjumpai hal yang semacam itu. Katanya kalau Al-Quran dan hadis sudah dijamin. Ini yang pertama perlu kita nalarkan dulu. Perkataan itu adalah benar. Tapi pemahamannya salah. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran dan hadis itu pasti benar. Itu adalah Al-Quran yang asli hafalan para sahabat-sahabat Nabi. Bukan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena ternyata Allah sudah menggambarkan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Itu surat Al-Mu'minun ayat 71. Seandainya mereka dalam menjelaskan sesuatu yang hak, yang baik, itu adalah dihiasi dengan hawa nafsunya, apalagi hawa nafsunya itu emosi, apalagi hawa nafsunya terbawa oleh misi-misi yang ada pada diri atau kelompoknya, maka niscaya kerusakan di muka bumi inilah yang akan terjadi. Jadi ditafsirkan sesuai dengan kehendaknya dan kelompoknya. Pengertiannya seperti ini. Padahal dalam surat Ali Imran jelas, al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Hak yang benar itu hanya satu, yaitu dari Rabbika, dari pangeran engkau, dari Tuhanmu. Jangan kau ragu bahwa itu adalah hak benar. Al-Quran tidak salah, Al-Hadis juga tidak salah. Tapi yang salah, yang mengimplementasikan, yang menerjemahkan sesuai dengan misi dari kepentingan seorang atau kelompoknya. Ini yang sedang terjadi di lingkungan kita semuanya. Kita contohkan yang lebih mudah. Pertama adalah hadis tentang sholat tarawih. Hadis tentang sholat tarawih. Hadis tentang sholat tarawih itu dalam hadisnya adalah Kanjeng Nabi sholat malam baik di bulan Ramadan maupun tidak Ramadan itu 8 rakaat. Itu sholat malam. Tidak ada penjelasan apakah itu sholat tarawih atau sholat witir atau sholat hajat atau sholat apa. Apalagi sampai mengatakan sholat tarawih. Tidak ada. Itu sholat malam. Tidak pernah terjadi lebih dari 8 rakaat. Nah, oleh sebab itu maka kalau ahli sunnah wal jamaah jelas Quran, hadis, ijma', qiyas. Artinya cari dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran ada dan jelas, ikuti Al-Quran. Kalau tidak ada, cari dalam hadis.
Hadis ada, ikuti al-hadis. Quran dan hadis tidak ada, ikuti al-ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Konsensus. Ulama sepakat mengiyakan semuanya. Baru al-qiyas itu adalah analog, kiasan, dicontohkan atau kesamaan. Kita kembali pada Al-Quran dan hadis sudah maklum, oke. Tapi di saat ada Al-Quran dan hadis tidak ada sama sekali dalilnya, mau kemana? Padahal Islam harus terus berjalan maju. Jangankan masa-masa yang sudah silam, masa sekarang apalagi. Contohnya apa? Jual beli pulsa. Quran hadisnya mana? Tidak akan ketemu sampean kalau cari Quran dan hadis. Jadi Anda sebagai mahasiswa, sebagai orang terpelajar, jangan terpengaruh yang mengatakan kembali pada Quran hadis atau pasti benarnya. Tapi kalau Anda bisa mencari di mana Al-Quran dan hadis tentang jual beli pulsa, apa teksnya dalam Al-Quran dan hadis, tak kasih hadiah. Tidak mungkin terjadi. Sholat tarawih saja itu tidak ada Quran hadisnya. Ada mulai pada zaman ijma para ulama, para sahabat Nabi Abu Bakar. Kalau Anda mengaji tentang ahli sunnah wal jamaah, jelas ada hadisnya, jelas. Hadisnya adalah itu riwayat imam perbuatan para sahabat kanjeng Nabi. Ikhbar namanya habar. Khobar itu hadis dari para sahabat. Yang menggelorkan sholat tarawih adalah Sayyidina Abu Bakar. Sholat tarawih berjamaah, ya. Itu jenenge ijma. Abu Bakar melaksanakan, tidak ada yang menentang. Pertama ada 1-2 mengatakan wah itu mengada-ada, berarti bid'ah. Zaman kanjeng Nabi tidak ada. Tapi lama-kelamaan orang-orang sama ikut. Begitu khalifahnya ganti Umar bin Khattab, Umar menganjurkan semuanya. Menganjurkan terus mendorong orang untuk sholat tarawih berjamaah. Terus dan bahkan sholat tarawih berjamaah itu mulai dilakukan bukan pada tengah malam tapi dilakukan pada habis setelah sholat isya. Tidak usah nunggu tengah malam, sudah sah habis sholat isya. Kemudian ganti khalifah terus sampai raja-raja, sampai sekarang. Bahkan sampai ulama-ulama pada 4 ini membicarakan. Tidak ada nih yang menentang, tidak ada. Sudahlah, semuanya sepakat menjadi al-ijma. Jadi Anda sholat tarawih habis sholat isya dengan cara berjamaah itu sudah mengikuti al-ijma'il ulama, tidak mengikuti Quran dan hadis, karena dalam Al-Quran dan hadis tidak ada sholat tarawih berjamaah, tidak ada sholat tarawih habis sholat isya. Ulama sepakat tidak ada yang menentang, boleh diamalkan dan itu menjadi sunnah, menjadi amalan yang kuat mendapatkan pahala. Bagaimana kata ijma'. Anda harus bisa menyontohkan tentang pengamalan ijma. Apa amalan ijma yang tidak ada Quran dan hadisnya? Sholat tarawih habis sholat isya. Nek mau sholat malam seperti zaman kanjeng Nabi ya mulailah dari tengah malam bukan habis sholat isya. Kok enak men ganjarannya akeh kok mulai sholat isya ya. Tapi ijma'il ulama sepakat, tidak ada yang menentang, diamalkan mulai zaman dulu sampai sekarang. Lalu ke akhir-akhir ini baru mau muncul, kembalilah pada Quran dan hadis. Mau kembali tapi sholat tarawih habis sholat isya. Bohong itu namanya ya. Itu contoh yang real, yang nyata. Nah, oleh sebab itu maka ketika Anda sebagai seorang terpelajar, Anda sebagai seorang mahasiswa, di mana Anda berada, ada orang yang menganggap bahwa seakan-akan kembali Quran dan hadis itu ada yang murni. Murni kalau Quran dan hadisnya bukan karena terjemah. Kalau terjemah itu nanti walawit taba'ah haqqa ahwa'ahum. Nanti akan ditafsiri dengan sesuai dengan kepentingan mereka, kepentingan kelompok mereka. Itulah Allah sudah membatasi, makanya hati-hati terhadap orang-orang yang
ambisi untuk menggait Anda menjadi kelompok-kelompok yang ikut terhadap pendapat mereka. Gundelan ilmu itu ilmu yang mutasil sampai kanjeng Nabi. Gurunya jelas, terus sampai dengan kanjeng Nabi. Itulah insya Allah Islam kita akan selamat. Islam kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Toleransinya tinggi, amalannya juga amalan yang betul-betul diijazahkan oleh para ulama-ulama kita semua. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang sok mengatakan bahwa kembali pada Quran dan hadis adalah yang murni. Kita yakin bahwa ahli sunnah wal jamaah Quran, hadis, ijma' dan al-qiyas itu adalah satu-satunya solusi terbaik untuk pengamalan ajaran agama Islam kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan baiknya. Saya akhiri wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.